lulus kuliah masih bingung mau ikut bimbingan CPNS di mana? Bimbel di Kalijaga Institute aja. Alumninya udah jadi PNS di mana-mana loh. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati teman-teman dosen muda, alumni Kalijaga Institute ya. Yang pertama, Bapak sapa dulu, selamat datang Mbak Nisa Afifah. Assalamualaikum Mbak Nisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, silahkan memperkenalkan diri Nisa. Perkenalkan, nama saya Nisa Afifah. Saya alumni dari Kalijaga Institute. Riwayat pendidikan saya S2 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mengambil program studi komunikasi penyiaran Islam. Oke, terima kasih Mbak Nisa Afifah ya. Jadi Mbak Nisa ini kita podcast kali ini memang berbicara alumni fresh graduate yang belum punya pengalaman langsung lulus. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, ini nanti kita dengar ceritanya ya. Kita dengar ceritanya dari beberapa, walaupun kita di grup ada banyak yang fresh graduate ya, yang ngetik itu ya, baik itu di bawah Kemenag ataupun di bawah Kemendikbud. Ini yang Kemenag perwakilannya ada Mbak Nisa Afifah di UIN Sahada, Padang Sidimpuan, dan di bawah Kemendikbud ada dua perwakilan yang kita panggil, ada Mbak Sofa Asifa dari Universitas Negeri Jember ya, yang lulus di Universitas Negeri Jember, dan ada Mbak Nurul Asifa, ini lagi siap-siap, yang lulus di Universitas Negeri Riau. Oke, terima kasih Mbak Nisa Afifah. Selanjutnya saya sapa Mbak Siti Sofa Asifaul Kulbi. Assalamualaikum, silahkan memperkenalkan diri Mbak Sofa. Baik, Waalaikumsalam Bapak. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Syifa. Saya lulusan S2 dari Universitas Gadjah Mada, Prodi Biologi. Saat ini mengajar di Universitas Jember, Prodi Pendidikan IPA FKIP. Terima kasih. Oke, ini namanya berarti sama ya, Asifa, ini juga Nurul Asifa ya. Iya, sama Bapak. Panggilannya juga Syifa sebenarnya saya Bapak, tapi untuk kali ini Sofa juga nggak masalah. Iya, iya, pantesan waktu registrasi itu namanya Sifa, tapi kok Sofa? Apa Bapak salah nge-save ya? Nadinya begitu ya. Ternyata memang memanggil dirinya Sifa ya, kalau nggak salah dulu ya. Iya, panggilan saya Syifa Pak. Gitu. Tapi juga Syifa. bisa dipanggil Sofa juga. Oke, oke. Selanjutnya, terima kasih Mbak Sofa Asifa. Selanjutnya Mbak Asifa, apakah sudah bisa memperkenalkan diri Mbak Nurul Asifa? Baik, Pak. Sebentar, Pak. Oke, jadi ini adalah teman-teman, kali ini kita akan sharing bagaimana kita, khususnya bagi teman-teman yang fresh graduate besok ya. Besok fresh graduate yang baru lulus banget, tidak punya pengalaman, apakah mungkin bisa lulus CPNS sekali daftar? Nah, ini Mbak Asifa sudah siap ya, walaupun kameranya agak miring ya, yang penting tidak orangnya yang miring ya. Iya, Pak. Apa Ya. gitu ya, Pak? Nah, itu ya, gitu Pak. aja. Ini masih di jalan apa? Masih di mobil kayaknya. Iya, Pak. Oke. Ya. Silakan Mbak Asifa memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurul Asyifa. Saya merupakan dosen CPNS di Universitas Riau, Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Sebelumnya saya kuliah di ITB, S2 Perencanaan Kepariwisataan. Sebelumnya juga S1 itu di Universitas Riau. Oke. Jadi sesuai dengan jurusannya ya. Jadi wisata, makanya sekarang masih di jalan ya.
Jadi pas gitu ya. Jadi masih berwisata kayaknya ini ya. Kampus ya Pak. Baru pulang dari kampus. Iya Pak, ada acara. Oke, oke, oke. Ini yang nyetir siapa ini? Temennya atau papahnya? Saya Pak. Oh, nyetir sendiri. Iya, ini Aduh, bahaya nggak ini ya? Harus hati-hati fokus ya, Mbak. berhenti Pak. Saya mau mampir dulu ke kafe biar bisa lebih enak lagi. Oke, oke, oke. Iya, nanti berarti mau turun dulu atau gimana ini, Mbak Asifa? Boleh Pak. Iya, kamu turun dulu aja ya, sambil Oke, jalan ke kafe. ya, Tapi nggak usah ajak-ajak Nisa ya ke kafenya, nanti dia ikut dia itu. ya Pak. Oke, baik. Terima kasih ya, Mbak Asifa, Mbak Nisa, Mbak Sofa. Saya panggilnya Mbak Sofa aja biar nggak sama ya. Nanti kalau dipanggilnya Mbak Asifa, sama namanya ya. Ini adalah sampel aja dari alumni Kalijaga Institute ya. Teman-teman sebagai saksinya di grup Kemenak dan grup Kemendikbud ada berapa ratus yang lulus ya. Mbak Sofa, Mbak Nisa juga ya. Oke, saya akan share screen ini data kita ya. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bapak. Sudah ya. Kali ini share screen Bapak tidak untuk mengajar teman-teman ya. Berbeda ya. Kali ini share screen-nya adalah share screen bagaimana fresh graduate langsung lulus CPNS sekali daftar. Maksudnya sekali daftar ini adalah sekali daftar formasi dosen. Kalau dulunya pernah daftar pakai ijazah S1 itu kan berbeda lagi ceritanya. Begitu ya? Oke, jadi maksudnya kan ketika memakai ijazah S2 itu kan teman-teman itu baru pertama kalinya. Kan nggak mungkin udah dari tahun-tahun lalu wong baru lulus. Kan begitu ceritanya. Ya, oke. Seperti biasa, Bapak akan bercoret-coret riak ya untuk mengenang Nisa waktu itu dimarahin. Ya, Nisa kamu masih ingat dimarahin? Kata-katanya pun bisa diingat. Masih ingat ya kata-katanya ya. Kata-katanya apa yang masih ingat itu yang Bapak marahin kamu itu? Jangan cengengesan kalau ditanyain. Iya. Bapak nyoret angka berapa di layar? 10, Pak. 10 ya. Oke, jadi mungkin ada beberapa kenangan yang kurang enak ya, seperti Mbak Nisa Afifa ini. Jadi kalau bimbingan ada yang kena marah, ada yang ini ya, itu semata-mata agar teman-teman lulus. Kalau udah lulus kan paling ingetnya hanya waktu dimarahin, tok abis itu lulus dapat gajian juga kan, Bapak nggak dikasih gajiannya sama Nisa kan, ya. Soalnya Ya. tahun ke Jogja ya, Pak. Iya, nanti kalau kamu ke Jogja jangan sampai lupa sama kampus halaman ya. Iya. Oke, teman-teman, ini adalah fresh graduate langsung lulus CPNS ya. Ini mereka itu fresh graduate karena fresh graduate mereka otomatis belum belum punya pengalaman sama sekali ya. Belum punya pengalaman. Nah, ini kita akan dengerin satu-satu ya. Nah, yang pertama ini ada datanya ternyata punya Mbak Siti Sofa. Halo Mbak Siti Sofa. Ya, sudah terlihat ya Mbak Siti Sofa ya. Sudah, Bapak. Sudah Ini terlihat. adalah data Mbak Siti Sofa. Formasi cuma ada satu. Ya, formasi cuma ada satu. Yang daftar berapa kemarin Mbak Sofa? Total yang waktu sebelum SKD. Iya, untuk administrasi total ada 13 orang, Bapak, di Ada formasi ini. 13 orang ya yang formasi administrasi ya. Iya, Oke, ada 13. Otomatis kan mereka yang ikut tes SKD ada berapa orang? ikut semuanya, Bapak. Nggak ada yang nggak ikut. Ikut semuanya, nggak ada yang nggak ikut. Oke, berarti 13 orang memperebutkan satu formasi. Betul ya, Mbak Sofa ya? Iya, betul. Nah, otomatis Mbak Siti Sofa ini dia harus masuk ke SKB ya berarti 3 besar atau 3 kali formasi. Betul Mbak Siti Sofa? Iya, betul, Pak. Nah, kita cek
Mbak Siti Sofa nilai SKD-nya ini TWK 110, 135, total 434. Berarti yang berarti Mbak Siti Sofa ini urutan kedua ya SKD-nya Iya, ya. iya, Iya, betul, Pak. urutan kedua ini ranking satunya, teman-teman bisa cek. Ranking 1 di SKD itu belum jaminan sama sekali. Bahkan dia bisa jatuh asfalasafilin ya, paling bawah tuh Nisa. Ya, ya. Iya, Jadi Pak. yang tadinya ranking 1 dia paling bawah. Yang tadinya ranking 3 naiklah lumayan jadi ranking 2. Nah, akhirnya Mbak Siti Sofa Asifaul Kulbi ini yang masuk ke lolos sendirian karena memang formasinya juga satu dan Mbak Siti Sofa ini SKB-nya terbaik ya. Nah, ini ikut bimbingan Kalijaga Institute ya, SKB-nya ya. Iya, betul, Bapak. Betul. Terima kasih Kalijaga Institute. Iya, teman-teman bisa cek jauh sekali selisihnya. Ya, jauh sekali 75, 67, 60 kan ada teman-teman yang lulus tuh hanya beda 0, atau 1 ya, Mbak Sofa. Pernah dengar nggak? Iya, iya betul Bapak. Ada yang Iya, selisihnya kalau sedikit. ada yang 0, itu loh. Ini menang telak kalau Mbak Siti Sofa ini. Ya, Iya, bisa dicek alhamdulillah. ya. Menang telak itu jadi endingnya 76, yang lainnya 69, 67 bahkan ya. Oke, bisa diceritain Mbak Siti Sofa gimana proses belajarnya dari SKD, persiapan. Ini saya harus sampaikan bahwa Mbak Siti Sofa ini SKD-nya memang tidak ikut Kalijaga Institute karena memang belum tahu. Pasti coba aja Iya, tanya. betul. Iya, Ya. betul. Iya. Jadi banyak peserta yang ikut SKB karena belum tahu kalau Kalijaga Institute punya bimbingan SKD. Iya. Ya. Oke, silakan diceritakan gimana apa yang Mbak Sofa persiapkan dari mulai baru lulus banget sampai administrasi, ceritanya gimana sampai kenal Kalijaga Institute di SKB di mana dan sebagainya. Silakan. Iya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi, kebetulan saya fresh graduate bulan Agustus 2024 itu wisuda, bulan Juli atau Agustus. Nah, kemudian sekitar bulan September atau Oktober itu kan pembukaan seleksi administrasi. Jadi, Betul. alhamdulillah timing saya itu pas. Jadi ada beberapa teman-teman saya yang meskipun sudah lulus, tapi belum mendapatkan kuota wisuda di bulan Juli Agustus sehingga tidak bisa mendaftar CPNS dengan menggunakan ijazah S2. Jadi mereka menggunakan ijazah S1. Nah, alhamdulillah karena timingnya pas, saya memutuskan untuk menggunakan ijazah S2 seperti itu. Nah, untuk persiapan administrasi ya yang paling berkesan itu Pak materai. Ya, itu benar-benar menguras emosi dan kesabaran. Dan untungnya, alhamdulillah saya ikut yang jalur terakhir, Pak. Saya ikut yang materai yang ditempel Manual. langsung. Iya, yang Betul, manual. iya, karena itu ngedrop ya, server ngedrop di mana-mana Iya. habis, akhirnya balik lagi ke materai konvensional. Iya, betul, Pak. Nah, untuk yang SKD, di sini kebetulan saya tuh kan nggak begitu suka pelajaran matematika. Jadi memang kurang gitu, Pak. Akhirnya sembari saya mempersiapkan itu, saya juga ngajar, Pak, kebetulan. Jadi saya ngajar, kemudian di sela-sela waktu saya kosong itu, saya belajar buku LKS-nya adik-adik lagi. Saya ngajarnya di SMP. Jadi kayak matematika yang dasar tuh saya pelajari lagi bahkan. Kemudian saya juga mendapatkan bimbingan dari senior yang sudah lulus CPNS tahun lalu, tahun 2023 tuh kayak lungsurkan buku-bukunya gitu Pak. Jadi saya belajar di situ, saya print, dan alhamdulillah bisa bertahan di posisi kedua. Nah, kemudian kan akhirnya saya sudah mulai terbuka dengan cara di CPNS itu masuk ke grup-grup itu. Nah, kemudian di satu hari saya tuh dapat pamflet dari Kalijaga Institute. Di situ Di grup ada yang apa share. itu? Telegram atau di grup apa di itu? WA. Di WA, Pak. Iya, itu judul grupnya kalau nggak salah persiapan CPNS atau apa gitu Pak. Soalnya tiap kalau misalnya sudah masuk ke SKB itu nama grupnya beda lagi gitu, kayak diubah-ubah terus gitu Pak.
ada yang Iya, iya. share itu pamfletnya. Heeh. Nah, kemudian kan saya tuh belum pernah ikut les-les kayak gitu kan Pak. Kan biasanya ada beberapa brand sendiri gitu. Nah, kemudian saya tertarik kok ini brandingnya itu kayak apa ya? Apa ya, pribadi sekali gitu loh Pak, kayak bener-bener diajarin satu persatu gitu Kak. Akhirnya saya tuh juga tertarik sebenarnya sama itu Pak, yang katanya boleh kembali uangnya kalau misalnya nggak lolos. Nah kan Betul, iya, nominalnya kan cukup cukup lumayan Pak buat saya yang masih belum bekerja betul, dengan betul, dengan finansial yang kurang oke masih. Akhirnya saya memutuskan betul. untuk ikut, saya berani. Dan alhamdulillah ternyata bisa ketemu sama Pak Ir, ketemu sama Kang Arya, sama teman-teman yang lain yang kayak, wah ternyata nggak salah ini untuk ikut Kalijaga Institute. Akhirnya sekarang untuk persiapannya 2026, saya promosi Pak. Kayak nanti besok kalau misalnya yang SKB, kalian wajib wajib banget ikut Kalijaga. Kalau misalnya, soalnya kan yang SKD kan saya belum tahu Pak gimana mekanismenya gitu. Betul, Jadi mungkin betul, saya kurang bisa mempromosikan yang itu Pak, gitu. betul, Nanti saya betul. promosikan juga. Nah yang SKB itu saya, pokoknya nggak apa-apa udah kalian tabung aja uangnya dari sekarang, kalian sisihkan pendapatan kalian untuk ikut Kalijaga Institute. Soalnya memang benar-benar, soalnya kan Pak Ir kan apa ya Pak, mempersilahkan kita untuk kayak menceritakan permasalahan kita, dan kendalanya pun juga kayak jenengan carikan solusi itu benar-benar satu persatu, dan itu benar-benar membantu Pak. Apalagi kekeluargaannya juga bagus sekali, dan sampai sekarang kan kita juga tetap berhubungan baik. Jadi saya sangat merekomendasikan Kalijaga Institute, dan alhamdulillah apalagi di micro teaching dan di ya di micro teaching kan saya juga ikut beberapa kali, teman-teman yang dengan komentari itu kayak benar-benar berkesan buat saya Pak. Dan akhirnya alhamdulillah saya nilai tertinggi itu di micro teaching Pak. Saya mendapatkan Hmm. 24,5, dan itu yang lumayan membuat skor saya jauh dengan teman-teman yang lain. Begitu juga di wawancara itu, jadi saya bisa mengambil apa ya Pak ya, jarak yang dari yang peringkat pertama itu tadi, yang peringkat Yang pertama itu wawancara dapat dia berapa, Mbak Sofa? saya wawancara itu kalau nggak salah dapat 21 atau 20 gitu Pak, tidak begitu Heeh, tinggi. Tapi heeh. teman-teman yang peringkat bawah saya itu mereka 16, Oh, 18 berarti gitu Pak. berarti Jadi dari 3 jaraknya, orang MT dan wawancara itu tertinggi semua berarti ya, walaupun iya, 20 iya 21 betul juga Pak. ya. Oke, oke, Iya, oke. gitu. Soalnya dapat tips and trick dari Pak Ir dan teman-teman semua. Begitu Pak. Dan alhamdulillah akhirnya saya berhasil menjadi CPNS di UNEJ. Seperti itu. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya ceritakan. Iya, jadi memang kita itu untuk SKB itu kalau nggak salah 500 ya. Betul ya, Mbak Sofa Iya, ya? betul. Iya, Nah, itu mungkin bagi yang fresh graduate, aduh kayaknya kok besar sekali gitu kan. iya, Nah, ini itu mungkin ini bisa didengerin ya, pasti udah tahu. Ini kalau nggak lulus kan nanti mengulang gratis. Pernah Bapak sampaikan nggak? iya, Ya. ada kontraknya seperti itu, Iya, Pak. ini mengulang gratis. Dan tanya ke teman-teman, kira-kira yang mengulang itu cuma 10 sampai 25%. Betul nggak di grup itu? Iya, betul. Ya. Jadi hanya sedikit yang sisa belum lulus. Bisa dicek tuh di Iya, Google Form yang kita share. Ya. iya betul. Jadi sisa Kalijaga Institute yang belum lolos itu memang cuma 10 sampai 25%. Di grup Kemendikbud itu di atas 250 peserta ya, Mbak Sofa ya, betul ya? Iya, iya betul, Pak. Ada 270-an. Itu hampir 90% itu yang lulus itu. Hanya segelintir orang, Iya. beberapa orang yang tidak lulus. Jadi kalau yang belum lulus mengulang gratis. Pertanyaan saya, Anda membayar 500K. Itu gaji pertama aja bisa ditanya tuh, Mbak Sofa udah gajian gaji pertama? Sudah, Pak. Berapa gaji pertamanya? Gaji pokoknya aja yang 80% tuh. Sampai nggak 2,5? 2,3, Pak. 2,3. Udah dapet tukin? Di tempat saya Remun, Pak. Saya BLU. Di Lemon. UNEJ itu BLU. Udah Iya. dapat belum? Belum. Sudah, Pak. Sudah dapat. Berapa Per itu? bulan itu 400.000, Pak. 400.000 karena kinerjanya masih dikit, masih Iya, CPNS. Nah, iya betul. nanti kalau Mbak Sofa tahu itu per bulan bisa sampai 3 juta juga. Tanya aja ke senior. Iya,
ya. Iya, Pak. Bisa 3 juta nanti itu. Belum dapat uang Ad- makan. Iya, ada uang makan juga, Pak. Ada uang makan mungkin 600.000 sampai 700-an ya. Iya, Iya tuh. Itu gaji pertama aja itu udah kembali tuh. Jauh sekali kembaliannya. Apalagi nanti gaji CPNS seumur hidup. Betul nggak, Mbak Sofa? iya betul, Bapak. Belum nanti 3 tahun kemudian dapat serdos. Enak nggak kira-kira? Iya, Makanya bagi teman-teman yang ini, ah, lihat persentase kursusan manapun silahkan. Apakah ada yang persentase kelulusannya sampai 75 sampai 80% ya, Mbak Sofa ya, di grup itu ya? iya, Pak. Kita hampir 80% lebih ya, Pak ya. Iya, hampir 80% lebih. Ya, oke. Itu ya, jadi micro teaching kita juga ada, paling tinggi biasanya wawancara dan lain sebagainya. Berarti tidak ada rekomendasi ya kenal Kalijaga Institute, hanya dapat sharing-sharing flyer aja ya di grup-grup gitu ya. Iya, kayak itu random sekali sih Pak. Tiba-tiba siang-siang, saya ingat banget itu siang saya buka grup. Oh kok menarik ini. Soalnya kan jarang kan Pak yang ada memberikan les atau tutor khusus SKB dosen gitu. Jadi langsung apa kayak wah menarik, wajib ikut sih ini. Oke, 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 oke. Waktu itu kamu daftar setelah pengumuman SKB atau belum? Sebelum Pak. Sebelum, kalau nggak salah Iya, Bapak pernah bilang bahwa kalau tidak masuk SKB, misalnya ya daftar nih, iya, karena kan di Kalijaga Institute itu, teman-teman sebagai saksinya, kita hanya menerima 1 orang tiap satu formasi, betul ya, Mbak Sofa? iya, iya, Jadi misalnya ada 3 orang nih satu formasi, Mbak Siti Sofa sudah daftar duluan, maka yang 2 ini walaupun daftar kita tolak, betul ya? iya, Di grup itu betul. ya. Jadi tidak ada double account, tidak boleh itu ya. Jadi kita hanya menerima 1 orang tiap orang. Dan ternyata hasil SKD misalnya tidak masuk SKB, itu uangnya kembali 100%. Betul ya? Ya. Iya, betul. Dan kita mengembalikan ada mungkin 10 sampai 15 orang lah ya yang udah daftar tapi nggak masuk SKB, Mbak Sofa. Kita kembalikan full. Pak, apakah benar dikembalikan? Kalau mereka nggak dikembalikan, pasti udah teriak-teriak tuh di media sosial Kalijaga Institute. Bener nggak? Iya, iya. Wah, Kalijaga Institute pembohong itu, uang saya nggak dikembalikan. Bener nggak? Iya, betul Pak. Bisa dicek di media sosial Kalijaga Institute apakah ada komentar negatif. Itu kan salah satunya, buktinya. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Sofa yang sudah cerita ya, bahwa ketemu Kalijaga Institute-nya hanya di SKB. Karena memang Kalijaga Institute itu nggak banyak promosi, baru bikin media sosial juga. Baru kemarin-kemarin tuh Iya, media sosialnya itu. Ya. iya. Semoga tahun depan bisa lebih masif lagi ya Pak ya. Nanti saya bantu promosi. Iya. Oke. Oke, ya di UNED juga kita sudah ada beberapa alumni. Nanti Mm-mm. Bapak kasih nomornya ya, yang Siap alumni-alumni Pak. sebelumnya ya. Hampir tiap kampus ada temannya. Nisa ada Iya. temannya, Mbak Sofa ada temannya. Alumni Kalijaga Institute sudah banyak di berbagai tempat. Oke, Iya. terima kasih Mbak Sofa. Kita pindah ke Iya. slide berikutnya. Nah, ini adalah Nisa Afifah. Kalau Mbak Nisa ini formasinya ada berapa? Ada 4. Berarti yang masuk SKB ada 12 ya, Nisa? 9, Pak. 9. Oh, berarti yang daftar cuma 9 berarti ya? 20 yang lolos administrasi, yang lolos SKD 9 orang, Pak. Oke, berarti ini kan keputus ya yang kamu kirim ini ya, ke crop ya? Nomor Pak. 5 sampai 9-nya ya? Oke, oke, oke. Nisa suaranya putus-putus kayaknya ya, Nis. Pak. Halo? Halo? Nah, ini udah. Ini Ya. udah. Oke, kalau kita lihat skor SKD Nisa Afifa ini kayaknya terbaik ya. Betul ya? Alhamdulillah iya, Pak. Nah, ini peringkat pertama dan bertahan juga di peringkat pertama. SKB-nya juga terbesar juga ini kalau nggak salah ya. Betul ya? Iya, alhamdulillah. Iya, padahal fresh graduate, belum punya pengalaman. Ini perlu ini nih. Silahkan, bisa diceritakan, Mbak Nisa ini alumni kampus saya, di tempat saya ngajar di UIN Jogja, cuman beda fakultas. Ya,
sekarang ngajar di UIN. UIN Sahada itu singkatannya apa, Nis? Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Pak. Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari. Kalau tadi yang pertama Mbak Sofa itu di Universitas Negeri Jember di bawah Kemendikbudristek, kalau Mbak Nisa Afifah di bawah Kemenag, ya. Silakan, Nisa. Saya panggilnya Nisa aja, soalnya kelahiran 2000 semua ini ya. Ayo, Nis. Iya, Pak. Oke, Pak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Afifah. Alhamdulillah saya di formasi program studi desain komunikasi visual UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan. Tepatnya di Sumatera Utara. Jadi awal saya mengikuti formasi CPNS itu sama seperti Mbak Sofa ya. Saya juga lulus fresh graduate itu di tahun 2024 pada bulan Agustus. Kemudian pada akhir bulan Agustus itu sudah banyak isu-isu bahwa CPNS tahun 2024 itu buka besar-besaran gitu ya Pak. Kemudian akhirnya saya mendaftar mengikuti semua alur administrasi. Nah kalau Mbak Sofa mungkin ikut di materai terakhir ya, materai fisik. Sementara Iya, materi fisik. materai fisik. Kalau Nisa ikutnya kemarin itu ikut war sama teman-teman yang lainnya, war imaterai itu sampai begadang sampai subuh itu Pak Nisa, karena sangat apa ya, waktu itu heboh sekali Pak yang masalah imaterai ini perangnya. Jadi Nisa begadang sampai subuh dan akhirnya dapat hampir 4 materai Nisa dapat Pak, tapi bisa jual juga ke teman-teman yang membutuhkan gitu. Kemudian akhirnya Nisa dapat daftar. Alhamdulillah lolos administrasi, lanjut ke SKD. Nah, SKD ini juga kami di Sumatera Utara ya Pak, khususnya itu kalau mau ujian harus ke ibu kota, ke Di mana? Medan. Di Medan ya? Berapa di lama Medan. itu perjalanan itu? Nah, perjalanan Padang Sidempuan ke Medan itu durasinya sekitar 8 sampai 9 jam lah Pak. Wah, berarti berapa ratus kilometer ya? Jauh sekali ya. Jadi makanya di Sumatera Utara ada 2 UIN Pak, Tilok. ada UIN. Oh, ada dua UIN. Kalau Tilok kan banyak itu Pak, cuma UIN-nya ada 2, UIN Syahada sama UIN Sumatera UIN. Utara. UINSU ya. Ya, UIN Su. Nah, kebetulan Nisa lahir dan berdomisilinya di Padang Sidempuan, makanya mengambil formasi di UIN Syahada ya Pak. Waktu S1 kamu di mana, Nis? Saya di UIN Sunan Kalijaga juga Pak, dari SMA dari di Jogja. Oke. Berarti kamu sudah lama di Jogja ya, dari SMA, S1, S2, dan kamu balik langsung jadi PNS dosen ya ke kampung halaman. Luar biasa. Silakan dilanjutkan. Ini perjalanan bisa sampai ke Medan, kemudian tes di Medan itu saya ingat Nisa kalau nggak salah bisa peringkat 20 dari semua peserta yang tes pada hari Yang itu. tes pada sesi itu. Ya, pada sesi itu Nisa peringkat 20. Kemudian pengumuman Alhamdulillah Nisa masuk peringkat pertama di ujian SKD. Formasinya. Nah, kalau untuk SKD sendiri Nisa belajar dari YouTube Pak. Iya. Murni belajar dari YouTube, banyak akun-akun yang bisa ikuti waktu itu ya Pak. Kemudian bisa juga full belajar dari tryout online, terus tryout yang gratisan gitu ya Pak, karena mungkin karena waktu itu masih menganggur, belum ada pemasukan, jadi nyari-nyari yang gratisan gitu Pak. Tapi alhamdulillah dari situ jalannya jalan bisa lolos. Tapi nggak tahu kenapa ya Pak, waktu Nisa tryout tuh nilainya hampir 450 ke atas. Tapi pas eksekusi langsung itu ternyata tidak sesuai harapan Nisa sebenarnya Pak. Ini di skor. Iya, memang begitu ya. Jadi kalau hasil tryout itu realitanya biasanya turun 30 sampai 50. Karena kan kalau tryout itu udah banyak tersebar. Ya, terus juga tipe soalnya dimirip-mirip saja, tapi kalau yang asli kan sudah variasinya lebih banyak. Jadi kalau kita sering tryout 450, aslinya itu di angka 400-an. Oke, terus Nis, dilanjut.
lanjut setelah alhamdulillah lolos SKD, Nisa waktu itu sangat buta ya Pak, betul sama kayak Mbak Sofa juga tidak tahu sistematika ujian CPNS karena ini benar-benar pertama kalinya bisa ikut CPNS Pak. Waktu Oh, S1 waktu tuh nggak lulus pernah S1 belum pernah daftar. Iya. Nah, Oke. karena kita lulus S1 itu tahun 2022 Pak. Oh, Terus berarti langsung sekali ya. Berarti dua-dua langsung daftar S2 ya. langsung daftar S2 betul Pak, langsung daftar S2 terus Di lulus sini S2. bahkan Nisa itu umurnya paling muda ya. Tuh, tahun Iya. 2000. Ini 94, 98, ada yang 90 juga ini, beda 10 tahun ini. Ya, Iya. luar Sekarang sudah biasa. jadi teman kerja. Sekarang jadi teman kerja, umurnya padahal bedanya 10 tahun ya. Iya Luar Pak. biasa. Terus nis, gimana kamu bisa tahu Kalijaga Institute? Padahal kan Bapak nggak YouTube juga setengah mati setengah hidup, Instagram juga setengah mati setengah hidup. Kamu bisa tahu dari mana? Kalau Nisa itu dari konten-konten TikTok, Pak. Jadi ada, Mm-mm. Nisa lupa konten apa. Terus Nisa lihat ada satu komentar mas-mas. Jadi mas-mas ini bilang ikut aja CPNS ada bimbel CPNS Kementerian Agama kata beliau kan. Terus Nisa DM beliau ini Pak. Nisa lupa siapa Pak. Ini dia mas-mas. Terus dia ikut juga di Kalijaga Institute Pak. Terus kita DM dia, saya bilang boleh share informasinya nggak Mas? Saya butuh soalnya saya mau ngambil dosen dan saya nggak tahu sistematika SKB di Kemenak itu seperti apa kayak gitu. Karena katanya ada hafalan Al-Quran, ada apa gitu kan bisa masih abu-abu Pak sistemnya gitu. Jadi akhirnya tanya sama Mas itu dia share flyer yang Bapak share yang warna kuning itu langsung kontak nomornya ternyata itu nomor Pak Ir ya udah tanya-tanya sama Pak Ir terus Nisa di situ awalnya pengen ngajak temen sharing Pak karena dia biasanya satu akun sharing berdua gitu-gitu kan Pak. Nah awalnya Nisa mau kayak gitu terus tanya-tanya sama mas-mas itu lagi kata dia itu nggak bisa Mbak di sharing berdua kata dia karena itu kalau semisal kita nggak lolos itu uangnya balik ke kita kata dia kayak gitu. Terus ya udah ini bisa mantep mau daftar sendiri nggak ngajak teman nggak jadi sharing karena Kamu ada itu kamu waktu itu nggak takut penipuan apa? kalau boleh jujur bisa kemarin cek PD diktinya Pak Ir di Oh, dicek di UIN Sunan Kalijaga ya. ya, Muncul nggak itu namanya? muncul Oke. ya dia udah cek riwayat pendidikan Bapak juga bisa cek semuanya. Terus bisa sempat tanya sama salah satu anak MPI Pak. Siapa itu? Kalau Bapak tahu namanya Yusra Arsila. Oh iya iya iya, itu kayaknya angkatan kamu kayaknya ya. Itu Pak Nisa satu kos sama dia. Nah, Nisa tanya sama dia, kenal Pak Irwanto nggak gitu-gitu. Terus kata dia, oh Bapak itu sekprot di Pascal, kata beliau gitu kan. Udah Nisa makin mantap lah, sepertinya ini bukan penipuan. Iya. Makanya Nisa ini memutuskan untuk daftar. Iya, memang di dunia digital ini untuk mengetahui suatu lembaga bodong atau tidak, penipuan atau tidak itu sangat gampang. Ya, tinggal dicek, di tracking namanya, dia mengaku dosen di mana, PD diktinya muncul enggak, kalau enggak ya udah. Dan salah satunya kalau penipu itu enggak mungkin bertahun-tahun masih nongol terus. Bener nggak? Ya. Pasti apa itu ibaratnya itu kalau di belanja itu ada komenannya itu apa namanya itu di bawahnya itu? Rating, Pak. Iya, selain rating, komentarnya itu apa namanya itu istilahnya? Review, testimoni. Iya, review, testimoninya kan pasti jelek kalau ada orang yang pernah ketipu. Ya, Nis ya. Iya, betul, Pak. Oke. Jadi akhirnya kamu nanya ke teman kos kamu, betul nggak ini ada Pak Irwanto di dosen situ yang orangnya paling jelek katanya di situ ya? Kata orangnya baik tapi tegas katanya kayak gitu, Pak. Nah, jadi udah bisa makin mantap buat daftar. Terus Nisa juga promosiin di KPI, Pak. Bisa Di KPI mana? di
KPI Sunan Kalijaga, Pak. Ah, 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 ah. Di S2 banyak yang ikut CPNS juga kan Pak, bisa promosikan. Berhubung kami nggak ada yang satu formasi, ya udah bisa ngerasa nggak punya saingan ya Pak di Iya. KPI. Jadi ya sudah bisa promosikan. Ada satu temen Nisa sebenarnya dia udah ikut Pak, tapi qadarulahnya dia nggak lulus. Nggak lulus SKB atau ikut SKB tapi nggak lulus CPNS? Ikut SKB tapi nggak lolos Pak. Siapa itu? Namanya Yuvelia Pak. Yuvelia. Iya, ya memang tadi disampaikan, kita kan tidak menjamin 100% lolos. Kalau jaminan 100%, 100 juta juga biayanya pada mau itu. Ya, Nisa ya. Misal nih, bayar 100 juta jaminan lolos, banyak yang mau. Ini bayar 500.000 jaminan lolos kan ya nggak mungkin. Ya, cuman Nisa kan bisa dicek tuh di Kemenag juga berapa persen tuh yang lulus tuh. Banyak sekali. Ya, di Kemenag Nisa bisa tanya sendiri ada berapa ratus tuh ya yang lulus ya. Bahkan di apa itu hampir setiap UIN ada ya, hampir setiap PTKIN ada itu ya. Dan grupnya kan dipisah. Ini Mbak Sofa, kalau Mbak Sofa sama Mbak Asifa pasti ketemu di grupnya karena di bawah Dikti. Kalau Nisa di bawah Kemenag nggak ketemu di grupnya ya, karena kita pisahkan karena memang ada materi yang berbeda ya. Ya, jadi begitu. Ini baru fresh graduate tadi lulus di Agustus 2024. Walaupun Nisa ini alumni UIN Sunan Kalijaga di tempat saya kerja, tapi tadi karena kita beda fakultas, ya, terus juga karena posisi yang berbeda ya. Kalau Nisa itu jadi mahasiswa, saya jadi dosen kan nggak mungkin kenalan. Ya, beda fakultas, beda apa ya. Nah, jadi nggak mungkin ya. Oke, ada yang mau disampaikan, Nisa, terakhir? Setelah ikut gimana? Kamu kan akhirnya ikut tuh. Iya. Menurut saya cuma satu kalimat aja sih Pak, sangat-sangat Iya. worth it untuk ikut Kalijaga Institute buat Nisa pribadi sebagai fresh graduate. Sangat worth it mengikuti Sunan Kalijaga Institute dengan bimbingan Pak Ir yang sangat detail, rinci. Jadi Yang pernah marahin kamu? iya Pak, itu gemblengan buat Nisa Pak untuk bisa jadi lebih baik lah ke depannya gitu Pak. Untuk penyusunan micro teaching mungkin itu Pak yang menurut Nisa poin plus sampai nilai micro teaching Nisa tertinggi di antara semuanya itu sih Pak. Berapa Setelah nilai micro teachingnya? micro teaching Nisa 85 kalau nggak salah. 85 Oh. atau 8 Oh. Pak. Kalau 88 itu berarti 22 ya, 22/25 itu. Kalau itu Mbak Sofa 24,5 itu pasti dinilainya itu 98 itu. Mbak Sofa itu. Bayangin ya. Jadi kita nilai-nilai micro teaching wawancara itu selalu tertinggi kecuali ada nilai yang dijatuhkan. Maksud dijatuhkan tuh ada orang-orang tertentu yang teman-teman tahu waktu di kelas. Betul ya? Ada beberapa gelintir orang. Ya, tapi kalau fair play rata-rata kita di atas 20, dari 25 maksudnya ya. Jadi 20 tuh nanti skornya berubah jadi 80 di aslinya. Ya, karena pengali 4. Oke, udah gajian Nis di sana kamu? Alhamdulillah sudah Pak. Udah gajian. Udah dapet tukin juga? Sudah Pak, alhamdulillah. Sudah ini ya, walaupun 80% masih ya, karena masih CPNS ya. Oke, kamu jadi PNS dosen menyesal nggak? Sama sekali tidak. Oh, tidak menyesal ya. Oke, begitu teman-teman. Jadi yang ini ya menjadi CPNS dosen itu tidak menyesal, apalagi berarti dia hari ini baru ulang tahun kemarin umur 25. 20 September. Ya, wah sayang kita zoomnya tidak 20 September bulan lalu ini ya, biar kita dapat tumpang ya. Ini yang lagi ulang tahun harusnya yang nomor 2 ini, 24 Oktober ini, Nis. Iya, Pak. Iya, Pak. 24 Oktober ini yang besoknya mau ulang tahun lagi temen Nisa juga nih. Ini yang keterima kan 4 orang. Iya, Ya. Pak. Pak, ya. Ini tanggal 27. Oke. Oke, seperti yang sudah diceritakan oleh Nisa bahwa dia tahu Kalijaga Institute dari teman-temannya yang awalnya ragu itu suatu hal yang sangat wajar. Wong kita belum kenal, bimbingan juga online, bayarnya 500.000, kalau ragu wajar. Tetapi
cara mengkhawatirkan, cara menghilangkan keraguan itu jadi tracking. Ini kali jaga itu bener nggak gitu kan? Ah, jangan sampai penipuan. Sekali lagi saya bilang, kalau suatu bimbel penipuan, pasti tahun besok udah nggak ada namanya, udah ganti. Karena kan pasti udah jelek di media sosialnya. Oke, terima kasih Mbak Nisa Afifa. Nanti kamu jangan lupa ke Jogja lagi ya, karena kamu berapa tahun tuh di Jogja? 3, 4, 2. Ya, 9 tahun ya, hampir 10 tahun ya. Lulus MTS, berarti kamu MTS aja di Padang Sidimpuan. Sebenarnya bisa pondok pesantren Pak di Binjai. Oh, di Binjai. Iya, udah Iya. merantau dari SMP. Oke, luar biasa ya. Oke, terima kasih Nisa ya yang sudah lolos tanpa pengalaman, baru sekali-kalinya daftar. Sama seperti saya itu dulu. Lulus S1 nggak pernah daftar, lulus S2 baru lulus, baru daftar. Terima kasih Nisa. Kita pindah dulu ke yang nomor 3. Wah, kok ini bulan September semua ya tanggal lahirnya ya? Ini apakah bulan September itu bulan yang ini? Soalnya Bapak juga lahirnya bulan September ya. Tanggal berapa, Pak? Bapak lebih dulu ya, Bapak lahirnya tanggal 7 Septembernya. Oke, 7. Iya, itu kan ada di NIP nanti ya. Ini kan pasti ada di NIP, nanti NIP-nya begitu ya. Iya. Oke, saya akan mengenalkan diri dulu, bukan mengenalkan diri, mengenalkan eh, narasumber yang ketiga. Ini namanya Nurul Asifa. Ini juga ikut di SKB saja karena memang ya seperti yang saya cerita, kita itu kali jaga itu media sosialnya memang jadi begini, kita itu memang dari mulut ke mulut, Asifa. Dari mulut ke mulut tuh jadi kita awalnya ada teman-teman yang ikut bimbingan yang pernah diceritain 25 orang, habis itu lulus 18 orang. Dari situ mereka cerita begitu ya. Jadi tidak yang bikin media sosial dulu baru mengadain bimbingan, kan kebanyakan begitu ya teman-teman ya. Jadi bikin medsosnya besar, nggak tahu tuh reviewnya kayak gimana. Kalau kita memang dari mulut ke mulut, makanya teman-teman pasti bisa cek kok media sosial kali itu belum besar ya Mbak Asifa ya. Iya, Pak, betul, Pak. Belum besar ya karena ya tadi kita itu setengah mati mungkin ya media sosialnya, tapi kita untuk peserta bimbingan nggak pernah sepi. Ya, untuk peserta bimbingan tidak pernah sepi, ratusan ya, ratusan terus. Oke, ini Mbak Asifa, Bapak cek ini pesertanya cuma satu atau yang lulus SKD satu? Ini soalnya formasi cum laude ini. Kalau yang kumlot cuma saya sendiri, Pak. Kalau yang Oke. umum itu ada 9 orang yang daftar. Formasinya ada untuk 6 orang kalau nggak salah. Oke. Silakan diceritakan Mbak Asifa, kalau nggak salah pernah cerita dulu yang ngedaftarin kamu itu adalah bapak kamu, bener ya? Iya, Pak, saya dapat rekom dari Papa karena ada anak temennya yang lulus dari Kalijaga Institute. Tapi saya kurang tahu namanya siapa. Iya, Itu Pak. Nis, kalau kamu dari temennya, kalau ini papahnya yang daftarin Nis. Ya. Jadi mungkin karena Iya. bapak ini masih muda, jadi kenalnya sama bapaknya bukan sama Asifanya ya. Oke, Iya, Pak. silahkan Jadi diceritakan. iya, jadi sebelumnya itu saya lulus di tahun 2024 bulan April wisudanya. Bulan S2. April ya, S2-nya. Kalau bulan tadi kan Nisa April. bulan Juni Agustus, Mbak Sofa juga Agustus. Terus? Iya. Lalu saat itu saya ambil juga syarat-syarat untuk CPNS karena kemungkinan akan buka ya, Pak. Jadi saya urus sekalian. Terus sebelumnya saya dari April, habis itu bulan Mei saya langsung daftar ke ada les di Pekanbaru ini. Jadi saya ikuti itu, saya les-les, saya try out juga di YouTube dan sebagainya. Tapi setelah itu kan mentok tuh Pak SKB, nggak tahu mau belajar kemana. Nah,
di situ saya bingung, saya tanya-tanya ke orang, belum tahu juga. Yang les saya itu juga nggak menyediakan untuk SKB. Di Pekanbaru juga nggak ada SKB untuk dosen. Betul, Jadi betul. saya dapat info dari orang tua saya, dari papa saya, ternyata ada SKB untuk dosen. Nah, saya lihatlah ke Instagram. Ke Instagram saya lihat kayaknya Sepi sekali Instagramnya gitu mati. ya. Mati Sepi. sekali ya. Iya, sepi, Pak. Jadi Lebih tepatnya bentar lagi mau matinya itu. sepi. Jadi saya kira ini masih berjalan atau enggak ya, Pak, Ah, ah, gitu. ah, ah. Terus dapat nomor kontaknya dari teman papa itu, lalu saya kontak bapak. Yang WA Bapak itu kamu atau papa kamu? Saya, Pak. Oh, kamu Saya yang asli WA. berarti ya, bukan papahnya Iya, ya. saya WA, tapi dapat kontaknya dari papa saya memang. Terus Kok saya papahnya bisa dapat dari mana ya? Sampai Bapak seterkenal itu ya? Ah, dari ah, anak temennya, Pak. ah, Anak ah, temennya, ah, entah sepupu anaknya kayak gitu lah. ah, 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 ah. Terus saya chat bapak waktu itu, ternyata masih belum mulai kelasnya ya, Pak. Betul, Waktu itu betul. belum belum bahkan saya belum ujian kalau nggak salah, belum ujian SKD, SKD-nya. belum ujian. Belum ujian SKD, tapi saya udah deg-degan SKB-nya gimana nanti, karena belum Hmm, belajar dan nggak tahu sama sekali tentang dosen kan, Pak. ah, ah, Karena baru pertama kali mengambil formasi dosen itu. Terus akhirnya saya chat bapak, ternyata bapak belum buka kelas yang untuk SKB, SKD. masih yang SKD. Sedangkan saya udah les yang SKD. Jadi bapak bilang belum buka, jadi saya tunggu dulu sampai saya selesai ujian SKD, baru saya mendaftar. Dan itu saya juga masih belum belum nggak sabaran mau langsung les. Ah, ah, ah. Iya kan Pak, saya udah nanya-nanya kapan mulai lesnya. Karena saya takut nanti nggak intens gitu belajarnya. Ternyata Bapak ngajarinnya full sebulan ya Pak. Sebulan Iya, apa 2 bulan ya kita? Ya ya kita full. sekitar sebulan setengah ya. Sebulan setengah ternyata full dan sangat worth it lah Pak. Untuk harga yang segitu itu worth it banget menurut saya. Karena tiap hari kita belajar kan, terus menurut saya yang paling worth it itu adalah yang di bagian wawancara sama micro teaching. Hmm, Karena hmm, kita hmm. semua juga lihat teman-teman kita juga saling bantu, terus saling mengkoreksi, kasih saran juga. Jadi saat pas di hari H ujian tuh kita udah tahu semua jawaban untuk pertanyaan dari wawancara itu, Pak. Lebih siap jadinya. Apa aja pertanyaannya kita udah tahu jawabannya. Gitu sih, Pak. Dapat berapa, Asifa? Wawancara sama micro Hmm, teachingnya? kalau wawancara kalau nggak salah saya 21, micro 21. teachingnya 25. Wah, ini MT berarti 100 ini kalau 25 itu, Nis, Mbak Sofa. Ini poin Iya, tertinggi Pak. itu 25. Jadi ini 100. Ini bayangin fresh graduate bisa dapat sempurna begini kan? Gila. Ya. Alhamdulillah, Pak. 21 ini dikonversinya dia jadi 84 itu nanti. Ya, di sini pasti ada 84 itu. Kalau nggak salah, iya Pak. Kalau nggak salah saya 21 seingat saya. Apa 23? Heeh. Yang Nah micro ini. teachingnya 25. Ini skala 137, ini SKB-nya nih. CAT kamu 290 nih, bener kan? Iya Pak. Prakteknya 100 nih poinnya nih. Terus ini Iya Pak. wawancaranya 92. Oh, 92 itu berarti bukan 21. berapa ya Pak? 23 kali ya Iya, Pak. 23 itu berarti. adalah 23 betul ya. Kalau Mm-mm. enggak, kalau ya 23 betul. Ya. 23 berarti ya. Mm-mm. Oke. Terus. Terus sampai mana tadi ya Pak? Sampai oh ya wawancara dan micro teaching ya Pak. Kalau untuk CAT CAT. juga CAT juga sangat membantu Pak karena sebelumnya saya juga
nggak tahu sama sekali tentang materi-materi tersebut, apalagi tentang Tentang Tridharma kedosenan ya ya. Pak. Iya, Betul. yang Tridharma itu banyak banget dapat Mm-mm. yang bagian undang-undangnya, terus tentang IKU, Mm-mm. tentang apa lagi ya, banyak Bayangin sekali kan yang kalau kalau nggak Mm, dipersiapin, nggak belajar, nggak latihan soal, tahu dari mana kan baru lulus kuliah. iya Pak, benar. Terus saya pernah sharing juga sama teman-teman lain yang alumni yang pengen jadi dosen juga waktu itu. Ternyata mereka juga nggak tahu tentang itu. Ternyata Mm-mm. alhamdulillah saya masih lebih unggul karena sudah belajar dari Kalijaga Institute ini. Di bagian CAT itu dapat 290. Iya, jadi ini walaupun satu orang itu tidak ada jaminan lulus, betul ya Mbak Asifa ya. Ada Iya, beberapa Pak. orang yang tinggal satu-satunya tidak lulus juga ada. Kenapa? Karena Mm-mm. ketika dia perform, misal ini kan praktik kerja sama wawancara ini kan ada batas lulusnya ya Mbak Asifa ya. Iya, Pak. Iya, 11 ya, Pak, ininya. 12,5. Oh, 12,5 ya. 12,5 setengahnya. Ini kalau performnya walaupun saya tinggal sendirian nih pasti lulus. Nggak bisa itu, nggak pasti, belum tentu. Jadi ada teman-teman yang dikasih nilainya di bawah 12,5 dan walaupun ininya 500, ininya 350 juga akan sia-sia kan, Mbak Siva? Iya, betul, Pak. Kalau praktek kerja dan wawancaranya tidak passing grade. Betul. Makanya kita kupas. Jadi walaupun kita peserta tinggal satu-satunya, kita harus perform yang terbaik, ya, agar jangan sampai perjuangannya setengah-setengah. Kita udah leha-leha, ternyata salah satu dari ketiga ini ada yang satu aja tidak passing grade, kan gugur semuanya tuh, Mbak Asifa. Iya, betul, Pak. Iya, jadi satu aja ada yang tidak passing grade. Bayangin, jadi kita harus memastikan semua baik CAT, micro teaching, wawancara itu harus di atas. Dan tadi sudah disampaikan, Mbak Asifa dapatnya hampir perfect 23. 23 itu untuk ukuran fresh graduate udah bagus. Oh, yang lain ada yang jurnalnya puluhan, jurnal internasional, ada yang udah ngajar 5 tahun, betul nggak di kelas Iya, itu? Pak. Nah, Mm-mm. jadi memang begitu ya, teman-teman. Oke, gimana pesan-kesan kamu sekarang setelah ikut kemarin, Mbak Asifa? Alhamdulillah, Pak. Saya nggak menyesal sudah belajar di Kalijaga Institute karena saya sendiri kan belum ada pengalaman ya, Pak, dengan dosen ini. Jadi memang harus belajar yang sangat ini sih Pak, intens kayak kemarin itu benar-benar saya ikut terus, hadir terus. Saya dengerin teman-teman semuanya wawancara mau pagi, siang, malam saya sempatkan. Sebelumnya itu saya ini Pak sambil freelance. Jadi setelah wisuda itu saya ada freelance lah arsitek ini from office. Lalu karena udah mau CPNS ini tes itu, jadi saya mengajukan WFH aja dan saya cari-cari waktu lah, manage waktu agar bisa tetap belajar intens. Yang SKB apalagi sih Pak, yang SKB saya sangat ini sih Iya, fokus sekali Kak, SKB ini. berarti kamu S2 merantau berarti ya ke Bandung berarti waktu itu ya. Iya Pak, sebelumnya saya di Bandung. Habis itu Ah, saya pulang dan mm-mm. fokus untuk les ini. Oke, berarti pas kamu les itu masih di Bandung atau sudah di Pekanbaru? Sudah di Pekanbaru Pak. Jadi yang les pertama yang SKD itu saya udah di Pekanbaru. Terus saya cari-cari yang SKB itu nggak ada di Pekanbaru. Jadi saya dapat yang online sama Bapak. Akhirnya saya Oke. lanjutkan lesnya. Oke, oke, oke. Dan di Unri itu banyak temen ya, alumni Kalijaga Institute ya, banyak banget ya. Ada berapa itu? Iya Pak, banyak banget. Di Visip aja ada Kang Arya. Kalau nggak salah Iya. ada 6 apa lebih ya, yang di grup itu ya. Kayaknya ada berapa ya, Pak? 10 mungkin nyampe sih, Pak. Ada 10 berapa sampai ya? ya. Kayaknya Ah, iya, ada Nisa, ada Kang Arya, ada Mas Mas Boy.
Boy, ya Ah, ah. banyak Pak. Banyak ya di Kadang-kadang grup itu. ya kalau ketemu tuh kami foto-foto Pak. Ah, Pasti ah, dokumentasi ah. dan kirim ke grup. Dan itu seperti punya keluarga baru ya, Iya bener betul nggak? Pak. Jadi kalau kalau ada acara ketemu pasti sapa-sapa dan langsung foto masukin ke grup. Itu udah wajib. Iya, dan Mbak Asifa juga waktu bimbingan ini sering kita minta tolong untuk nanyain ya. Ingat nggak Mbak Asifa? Iya Pak, ingat Pak. Jadi Mau karena di kafe, mau pulang di rumah, selalu saya sempatin Pak. iya, jadi Mbak Asifa ini salah satu yang hadir terus, on cam terus, makanya suka Bapak minta tolong. Mbak Asifa tolong jadi apa itu yang penanya ya. Mbak Sofa pernah tahu pasti Iya ya sama Pak. Mbak Asifa ya waktu Bapak disuruh jadi penanya ya. Iya, pernah Pak, familiar sekali wajahnya. Ah, Iya, ah. beberapa kali ada jadi ini penguji. Jadi penguji ya, ternyata menjadi penguji beneran sekarang ya. Iya, oke. Terima kasih Mbak Asifa. Mbak Sofa, gimana pesan-kesannya setelah lulus dan mengikuti SKB Kalijaga Institute? Pesannya wajib ikut baik SKD atau SKB-nya ya teman-teman semua. Untuk kesannya terima kasih Pak Ir dan tim sudah membantu kami semua bisa sampai di titik ini. Sehat selalu Pak Ir. Tuh, Pak. Oke, terima kasih ya Mbak Sofa ya. Oke, silakan Nisa. Oke. Eh, halo, kedengaran Pak? Kedengeran. Kalau pesannya untuk dosen kemenak wajib ikut menjaga institut karena dibimbing langsung sama pakarnya. eh Kalau kesannya itu sih digembleng habis-habisan di Kalijaga Institut biar mentalnya kuat gitu ya Pak. Iya, ya. Jadi memang kita calon dosen harus kuat mentalnya ya. Jadi walaupun teman-teman masih muda, ini Mbak Asifa yang 98 ya. Berarti S1 ke S2 nggak Iya. langsung ini kayaknya ya. Enggak langsung Pak, ada Ada jeda ya. jeda. Ada jeda berapa? 2 tahun berarti ya. Setahun sih Pak. 1 tahun ya. Oke, iya. Baik, terima kasih. Ini adalah profil dari Mbak Asifa. Ini adalah Nisa, sama-sama bulan September, dan ini bulan April, kalau Mbak Sofa ya. Ya, baik, terima kasih ya atas waktunya. Jadi ini memang kita bikin podcast alumni ya. Biasanya Bapak itu ngadain Kalijaga itu tuh ngadain webinar. Mungkin ada yang hadir nggak waktu Bapak ngadain webinar? Webinar online Iya, itu. Mbak iya Sofa hadir Pak. hadir. Mbak Asifa pernah hadir nggak webinarnya? Belum Pak, Sebelum ya. belum hadir karena ada acara waktu itu. Tapi dia ini udah daftar duluan kayaknya sebelum webinarnya ya. Mbak Asifa ini kalau nggak salah ya. Iya kayaknya Pak. Kalau Nisa ikut webinar atau yang flyer aja itu? Pernah ikut webinarnya yang terakhir kali Pak, yang Yang terakhir. persis sebelum ya SKB. Jadi memang kita itu sebelum bimbel buka itu biasanya diawali dengan webinar. Webinar itu sebenarnya sebelum mulai kelas itu sudah ada yang booking ya. Ini aja untuk SKD yang persiapan 2026 Januari besok. Untuk kelas SKD kita udah yang booking udah hampir 100 pesertanya ya. Dan kita memang nggak pernah banyak pesertanya. Mungkin kalau di bimbel lain yang besar-besar bisa ribuan itu pesertanya. Nggak efektif juga buat teman-teman. Ya, ini kita biasanya 100 sama ada plus ini yang belum lulus tahun sebelumnya. Yang belum lulus kan ikut bimbingan lagi dia. Gratis biayanya. Jadi biasanya ikut lagi Mbak Asifa. Biasanya ada sekitar 30 sampai 50. Jadi total ditambah ya 150, nanti yang hadir Zoom ya 100-an juga endingnya mah. Ini kan karena mengulang ya. Kita mengulang ikut lagi. Biasanya begitu. Ya. Jadi yang SKD mengulang SKD lagi gratis, kalau yang baru SKB ya gratisnya SKB. Nggak mungkin dia
ikut gratis SKD, bahkan kamu belum pernah ikut bimbingan SKD-nya, gimana ada mau minta gratisnya kan begitu. Ya. Jadi begitu teman-teman, ini adalah selamat ya, itu adalah yang harus disyukuri Mbak Asifa, Mbak Nisa, Mbak Sofa. Harus disyukuri teman-teman yang di luar sana, ada yang 5 kali, ada yang mungkin 10 kali belum lulus-lulus. Teman-teman diberi kesempatan langsung. Bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukurinya adalah terus belajar, ya, terus belajar dan mau baca, mau memperbaiki diri, mau belajar di kampus. Setiap kali mau ngajar di kelas ada persiapan, itu apalagi 1-2 tahun pertama ya. Kalau kayak Bapak ini udah hampir 10 tahun, mungkin mata kuliahnya udah, persiapannya udah minim ya. Kalau waktu jadi CPNS gitu, persiapan sekali ya. Dan ini kalau saya tidak salah, ini alumni kita ini semuanya masih single ya. Betul nggak? Maaf kalau salah ya. Betul ya? Halo? Betul, Pak. Betul. Jadi Mbak Asifa Betul, ini Pak. masih sendiri, masih single. Bisa dilihat sebegini cantik-cantiknya masih single. Ya, Mbak Nisa juga masih single kamu ya? Masih, Pak. Masih. Mbak Sofa, kamu? Masih Bapak. Iya, karena memang baru pada lulus. Ya, baru pada lulus langsung jadi PNS dosen. Nah, laki-laki apakah nggak kalah bersaing ini? Oke, jadi yang sudah tidak single cuma saya sendiri ya. Saya udah tua. Jadi ini masih single. Bagi teman-teman yang berani dan juga pantas, silahkan bisa menghubungi saya ya. Kalau orangnya pantas, layak, syaratnya cuma 1 juta, setia, jujur, dan takwa. Begitu ya. Ya, orang kenapa syarat laki-laki itu harus 1 juta? Karena kalau dia setia, berarti dia orang baik. Kalau dia jujur, itu rezeki pasti datang. Ya, apalagi dia takwa. Nah, jadi setia, jujur, dan takwa. Pak, ditambahin dong Pak, 1 lagi. Apa? Mapan Pak. Oke, Bapak tambahin lah. Biar laki-lakinya sadar diri gitu ya. Ya, tapi mapan tidak mapan itu urusan perspektif orang ya. Teman-teman ini udah punya penghasilan semuanya. Tinggal mencari yang tadi itu, setia, yang jujur, dan takwa. Betul nggak yang teman-teman cari? Cuma ini. Halo, Mbak Asifa, Nisa, dan Mbak Sofa. Betul, Pak. Nah, Nisa udah bilang betul. Mbak Asifa, Bapak mau dengar ini. Betul, Pak. Ngikut Ah. Mbak Nisa aja. Nih, kalau Mbak Sofa, betul, tinggal yang setia, yang jujur, dan takwa. Insya Allah betul Pak. Iya, karena nanti kalau mapan bisa berproses. Itu adalah berproses bersama-sama, ya, bekerja bersama-sama, ikhtiar bersama-sama. Yang penting pondasinya adalah, ya ini, buat apa ganteng-ganteng kalau tidak bertakwa, kalau tidak jujur, kalau tidak setia. Ya, lebih baik jelek-jelek kayak Pak Irwanto gini lah ya, kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih Mbak Asifa. Mudah-mudahan tidak kapok ya nanti kalau besok Bapak undang webinar. Biasanya nanti kita akan, ini belum buat part berikutnya. Biasanya kami akan kasih kaos kenang-kenangan Mbak Asifa. Kaos Kalijaga Institute. Pernah dengar nggak? Belum, Pak. Belum ya, itu. Pak. Iya, nanti kita kasih khusus ini ya. Kita lagi pesen lagi karena biasanya kita bikin Kalijaga Institute kaos tuh kita tidak jual. Jadi buat alumni-alumni yang kita undang podcast, biasanya dikirim. Enggak harus ketemu, wong sekarang ada JNE, JNT, udah langsung terbang sendiri ke sana, ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Asifa, Mbak Nisa, dan juga Mbak Sofa. Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama bimbingan ada salah, ada kata-kata, karena seperti teman-teman tahu Bapak suka ceplas-ceplos ya, apa adanya ya begini ya kira-kira ya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mbak Asifa, Bapak titip salam buat papa kamu ya, walaupun belum pernah ketemu. Gimana, kamu udah disampaikan belum itu? Ternyata. Udah, Pak. Udah. Gimana, Udah, papa Pak. kamu merasa bahagia dan bangga? Bangga sekali, Pak. Tidak disangka ya. Berarti Alhamdulillah, iya.
Papa itu ngasih nomornya tepat itu ke kamu ya. Betul, Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan sehat semuanya. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bapak ada pantun, dibilang cakep dong. Ya, Cakep. oke. Jika ada umur panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Terima Amin. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kita belum foto dulu ya. Kita foto dulu. Oh iya, Pak. Kita. Ayo foto Pak. Iya, kita foto dulu ya. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Wah, itu Nisa lagi dandan. Ulangi lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ditahan senyumnya sampai esok hari biar Pepsodentnya habis. Oke, terima kasih teman-teman ya. Bapak menganggap teman-teman itu ya seperti saudara. Kalau kapan-kapan main ke Jogja atau ke Solo, jangan lupa berkabar. Insya Allah kita seperti keluarga ya. Kalau apa yang bisa dibantu, apakah belum makan ya dikasih makan. Kalau belum minum ya dikasih minum, kira-kira begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nisa, Terima kasih Pak Mbak Ibu. Asifa, warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sofa. Pulangnya.